Alhamdulillah Rabbil Alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa insyaallah ta'ala kita coba jawab pertanyaan yang masuk. Sebagian berhubungan dengan Al-Quran dan sebagian berhubungan dengan masalah lain. Kita dahulukan insyaAllah pertanyaan berhubungan dengan Al-Quran. Dari penanya mengatakan titip pertanyaan untuk pagi subuh ini kepada Ustaz Abu Muslim. 1. Bagaimana dengan adab dan hukumnya membaca Al-Quran jika belum sempurna akan makhraj huruf tajwidnya? Sementara kita tetap ingin menamatkan membacanya 30 juz. Lalu bagaimana adabnya jika masih terbata-bata membaca Al-Quran tersebut? Maka kita sampaikan, orang yang keadaannya demikian terbata-bata tidak terlarang untuk membaca, tidak terlarang untuk khatam, tidak terlarang untuk tilawah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun falahu ajran. Orang yang baca Quran lalu terbata-bata, dan subhanallah kata terbata-bata ni bisa terbata-bata pula kita membacanya. Yatata'ta'u fihi, begitu Nabi sebutkan, wa huwa alaihi syaqqun, dan berat baginya untuk melafalkan huruf membaca. Maka disebutkan dia dapat 2 pahala. Pahala yang dimaksud pahala bacaannya huruf yang dia baca, dan pahala perjuangan dia tatkala mengeluarkan huruf tersebut. Tapi bukan maknanya begini bahwasanya orang yang membaca Al-Quran terbata-bata dapat 2 pahala tapi yang mahir dapat 1. Bukan. Karena ada sebagian memahami demikian. Ujung-ujungnya nanti keluar dengan kesimpulan biarlah terbata-bata daripada lancar. Begitu. Tidak benar. Yang benar adalah kita mesti berusaha maksimal untuk melancarkan bacaan sesuai dengan hukum tajwidnya. Karena mempraktekkan hukum tajwid, hukumnya wajib dalam bacaan, tapi mengetahui detail secara teori ilmu tajwid, hukumnya fardu kifayah. Ini yang dimaksud dengan makna dari kalam Imam Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Di riwayat man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Akhdhu yang dimaksud di sini adalah memakainya dalam bacaan kita, wajib untuk dilakukan. Berarti kita simpulkan tidak terlarang orang membaca Quran meskipun terbata-bata, tapi PR-nya agak banyak sedikit. Ya banyak tapi sedikit. PR pertama yaitu membenarkan setiap pelafalan hurufnya. Berarti PR-nya harus belajar, dan belajar ini disusun dan dirapikan. Yang pertama sekali, sebagaimana kata Imam Ibn Jazari rahimahullah ta'ala, memang membenarkan pelafalan setiap huruf. Kalau ingin mengurutnya berdasarkan urutan huruf hijaiyah dari alif sampai ya, silakan. Kalau ingin mempelajarinya berdasarkan makhrajnya, mulai dulu dengan huruf yang ditenggorokan, setelahnya dimulai dengan huruf. Contohnya yang di jauf atau jauf dulu huruf mad, kemudian huruf tenggorokan, huruf lidah, setelahnya huruf syafatain, dan setelahnya huruf khaisyu atau sifat gunnah pada nun dan mim. Ini juga tidak masalah dan biasanya lebih mudah urutannya demikian. Cuma susah bagi kita pribadi yang tidak mengerti makhraj untuk menghafalnya. Dimulai dari huruf mad yang 3, lalu hamzah dan ha, ain dan ha, ghain dan kha.
Lalu bagian pangkal lidah ada qaf, setelahnya di depannya ada kaf. Di sampingnya di pinggir lidah belakang ada dhad. Di depannya ada lam. Di tengah lidah jaish. Di ujung lidah, ini banyak ni nanti. Susah kita untuk menghafal urutan itu bagi yang tak belajar. Apa kata beliau? Imam Ibn Jazari rahimahullah ta'ala, awwalu ma yajibu ala muridi itqani qira'atil Qur'an tashihu ikhraji kulli harfin min makhrajihi al-mukhtassi bihi tashihan yamtazu bihi an muqaribihi wa tawfiyatu kulli harfin sifatahu al-mukhtassa bihi tawfiyatan tukhrijuhu an mujanisihi yu'milu lisanahu wa famahu birriyadati fi dhalika i'malan bihaitsu yasiru dhalika lahu tab'an wa sariqah. Yang pertama sekali, setiap huruf dulu itu harus benar pengucapannya di makhrajnya. Kemudian dipelajari juga sifat hurufnya sehingga terbedakan dengan huruf-huruf yang serumah dengannya. Berarti pelajari itu dulu. Mempelajari contohnya, kita pelajari makhraj huruf kaf. Berarti dia ada di pangkal lidah belakang di depan qaf, di mana pangkal lidah kita itu bertemu dengan langit-langit, bagian keras dan lunak bersamaan. Ini makhrajnya dulu. Keluarkan lagi sifatnya. Dia hams. Berarti pagar-pagar ini kalau bisa diketahui, sehingga tidak mudah kita untuk menilai orang salah atau tidak benar. Kalau salah, mana yang salah? Makhrajnya, sifatnya. Taib, kalau di sifatnya salah, sifat yang mana? Sifat yang lazimah atau sifat tambahan? Sifat yang berpengaruh kepada salah jali atau sifat muhassinah, lebih kepada sifat yang memperindah bacaan. Ini semua pagar-pagar ini harus jelas bagi kita yang membacanya. Oh, ternyata susah Ustaz ngafal istilahnya. Hamas, jahar, rakhawa, syiddah, bainiyah, isti'na, istifal, infitah, izlaq, ismat, susah Ustaz. Saja semuanya, isnya semuanya, ujungnya tidak tahu lagi. Susah. Okey, berarti dengan begitu kita mesti sabar dan langsung bertatap muka dengan guru dan mengajarkannya dan dipelajari satu-satu. Dan insyaAllah ta'ala kalau kita bersabar, itu paling lama 3 bulan buku mari mengaji satu, dipelajari satu-satu, nanti digabung kalimatnya, nanti ada tanwin, ada ini segala macam. Yang penting kita sabar. Tapi buku itu tidak akan bisa dipahami kecuali dengan guru yang memang itu pernah mempelajari buku ini. Apa kata beliau setelahnya? Fa idza ahkama al-qari'u an-nutqa bi kulli harfin 'ala hidatihi mufiyan haqqahu falyu'mil nafsahu bi ihkamihi halat at-tarkib li'annahu yansha'u 'an at-tarkib ma lam yakun halat al-ifrad wa dhalika zahir. Setelah kita pelajari satu-satu huruf, nah sekarang lagi digabung huruf ini dengan huruf yang lain. Karena belum tentu orang yang bisa melafalkan qaf dengan benar qa, lalu nanti ketika bertemu dengan huruf yang tipis seperti lam, khuliqu contohnya, maka datang qaf hebat seperti ketika dia dipisah, belum tentu lagi. Atau qaf di sini berbaris dhammah, bisa kita qaqiqu quqiqa bisa, tapi nanti kalau sudah digabung dengan kalimat lain lalu sempurna seperti dia dipisah, belum tentu. Bahkan dalam bab ini ulama pun punya bab khusus dalam bab ini. Disebutkan di matan Ibn Jazari, babun fi isti'malil huruf wa raqiqan mustafilan bin ahrufi. Ini semuanya berkenaan dengan kalau sudah gabung-gabung nanti hurufnya, huruf tebal dengan huruf tipis, kasrah dengan dhammah, ini bisa kacau-kacau. Maka perlu kita untuk mempelajarinya setelah huruf, berarti kalimat lagi, setelah kalimat digabung dengan yang lain. Itu belum lagi masuk bab hukum nun sukun, hukum mim sukun, ada gunnah, mad jaiz, mad wajib, mad lazim dan segala macam. Tapi insyaAllah ta'ala kalau kita sabar sedikit-sedikit. Saya ingin berikan kepada jamaah atau ceritakanlah sedikit proses kita belajar tajwid. Dulu sebelum berangkat ke Mesir, saya sudah jadi imam juga di sini. Di SMA di MAN kita dipilih 7 orang imam untuk Ramadan. Semuanya senior-senior
kalau kita tidak sebut gahad-gahad. Kita satu hari Sabtu yang jadi imam tarawih itu ketika masih di Man, hari Sabtu. Kemudian kalau sudah masuk pertengahan bulan puasa, sudah mulai ada MTQ dan MTQ, itu agak nyaring telinga sikit. Pergi sana, pergi sini, malam tidak tidur untuk mencari hadiah. Waliyahzubillah. Kemudian sudah banyak trofi. Pernah juga diutus TC untuk MTQ provinsi. Sampai di Mesir, wallahi saya ulang kembali mempelajari alif bata. Dituliskan satu-satu oleh guru kita, Syekh Muhammad, yang menikah dengan orang Sungai Puah. Itu ditulis di bukunya satu-satu begini, lalu dipraktikkan ke kita. Dan alhamdulillah waktu itu beliau sepertinya melihat kesungguhan di kita, maka setelah solat zuhur kita dibawa ke kamarnya, diajarkan satu-satu, persis seperti anak baru tahu huruf. Bagaimana orang Arab mengucapkannya. Mustahil ada orang ingin belajar bahasa Inggris, tulisannya one, lalu dia baca one. Mana pula, diketawakan sama orang. Semua orang baca wan, kita baca one. Mana pula mungkin. Begitulah kurang lebih pelafalan juga dalam huruf itu harus kembali kepada seperti apa orang Arab melafalkan. Bukankah dalam ayat disebutkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Berarti hurufnya juga harus dipelajari dengan baik. Berarti itu PR-nya, dipelajari yang terbata-bata, harus ada guru. Kemudian latih setiap hari untuk membaca lancar. Begitu terus, dan mudah-mudahan insya-Allah taala dengan sering belajar, sering mendengar, sering membaca, insya-Allah taala juga akan hafal huruf-huruf itu, dan mudah-mudahan bisa lancar. Pertanyaan kedua, dalam penjelasan Ustaz, salah satu cara untuk menghafal Al-Quran adalah dengan membaca atau menghafal cepat. Apakah maksudnya tanpa memperhatikan hukum tajwid dan harakat huruf? Jika iya, kapan kita memperbaiki hafalan yang sesuai dengan hukum tajwid dan harakatnya? Tapi yang saya maksud dengan menghafal cepat tanpa irama, tetap pakai hukum tajwid, iramanya yang ditinggalkan sesaat. Karena kalau kita pakai irama dulu, sudah mendayu-dayu dari awal, habis waktu. Kadang-kadang iramanya lain masuk, hafalannya tidak masuk-masuk. Karena pengaruh hafal ini irama. Kemudian saya sampaikan hal ini juga pada bab jangan kita menghafal dengan irama. Kalau iramanya ditukar, ayat kemudian awak kailiyah, anda kena dia. Ini saya contohkan seperti apa bacaan bertajwid, dan bacaan ini ada hukum tajwidnya. Ini saya download dari bacaan Syekh Al-Husari rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ada gunnahnya min. Kalau kita ingin percepat sedikit, contohnya karena ingin menghafal, tinggal begini saja, dipercepat saja kecepatannya. Min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffathati fil 'uqad. Ini sudah ada. Dan lengkap ini mushaf mu'addim beliau. Syekh Al-Husari rahimahullahu taala di zamannya ini ulama paling besar ulama tajwid paling besar di Mesir. Dan beliau rekaman untuk hafz saja itu entah 5 kali entah 6 kali. Yang dibaca pendek majaiznya, yang rekaman di Idza'atul Quran Al-Karim di Kairo, ada pula rekaman yang lain, ada pula rekaman ini. Maka untuk menghafal bagusnya kita tidak terlalu banyak pakai irama, karena nanti habis waktu. Berarti cara menghafal contohnya, kalau kita ingin hafal ayat yang tadi dibaca Muslim contohnya, berarti وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Karena kalau sudah وَلَقَدْ آتَيْنَا, sudah habis waktu.
Waktu sudah habis. Tapi cantik Ustaz, nantilah cantiknya ketika kita sudah praktekkan. Ini yang saya maksud. Ini menghafal dengan tidak memakai irama, tapi tidak berarti kita tidak memakai hukum tajwid. Nah, baik. Pertanyaan lain, Ustaz, bagaimana hukum mengakhiri bacaan Al-Quran dengan membaca Sadaqallahul Azim? Apakah ini bid'ah atau terlarang? Yang saya tahu dalam bab ini, wallahu ta'ala ala wa alam, saya tidak masukkan ke dalam buku kita kepada matan Hidah Hamil Al-Quran, karena tidak ada satupun dalil yang sahih dari Nabi atau dari sahabat mereka membaca Sadaqallahul Azim setelah membaca. Yang ada adalah hadis di Sunan Abi Dawud, tatkala Nabi sedang khutbah lalu muncul cucunya Hasan dan Husain, lalu agak rusak fokus Nabi dengan mereka. Lalu Nabi turun lalu menenangkan mereka. Mereka memakai baju berwarna kemerah-merahan. Nabi tenangkan mereka. Tak sabar Nabi untuk turun ke mereka. Setelahnya Nabi balik lagi ke mimbar. Apa kata Nabi SAW di Sunan Nabi Daud? Sadaqallah. Lalu Nabi baca setelahnya, berarti Sadaqallah dulu, lalu Nabi baca setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Atau ayat setelahnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nabi baca ayat berkenaan dengan situasi itu. Tatkala Nabi sedang menyampaikan khutbah, lalu mereka turun, lalu mereka keluar, lalu Nabi turun menenangkan mereka. Disebutkan dalam ayat ini, sesungguhnya anak kalian dan harta kalian ini bisa menjadi fitnah. Sesungguhnya di pasangan kalian dan anak kalian itu sebagian mereka jadi musuh bagi kalian, merusak ibadah. Dalilnya di sini Nabi membaca Sadaqallah tanpa Al-Azim, tapi di awal sebelum baca ayat. Saya tidak dapatkan satu pun dalil. Kalimat saya bukan berarti kita satu-satunya tapi kita bacalah fatwa dari para ulama dalam bab ini. Kemudian bagaimana juga praktek, contohnya apa yang dilakukan oleh para imam-imam. Dia begini jamaah, kalau kita paksakan membaca Sadaqallahul Azim ketika setelah baca Quran, Quran dibaca dalam salat dan Quran juga dibaca di luar salat. Pertanyaannya adalah, kenapa hanya dibaca oleh orang ketika di luar salat saja? Bukankah ketika tarawih Quran juga dibaca? Bukankah ketika tahajud Quran juga dibaca? Siaran langsung dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi, dari Mesir, dari Kuwait dan segala macam para imam-imam, banyak sangat siaran langsung. Tapi ada anak mereka, contohnya setelah membaca ayat seperti ayat yang tadi dibaca, faja'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un, Sadaqallahul Azim, Allahu Akbar. Adalah sekarang kenapa dikhususkan hanya di luar salat? Pertanyaan 3. Jika seseorang berdalil dengan ayat di surat Ali Imran halaman pertama juz 4, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa, katakanlah sadaqallah, bahwasanya Allah itu maha benar. Kita bilang ayat tadi tidak berkenaan dengan membaca Quran. Satu. Yang kedua, yang ada dalam ayat tadi hanya Sadaqallah, dua kata, Sadaqah dan Allah. Al-Azim tidak ada. Sekarang pertanyaannya juga, dari mana muncul kata Al-Azim? Atau kalau kita dengar orang Syiah baca di Iran, tambah satu lagi Al-Azim saja. Ada Ali baru Azim. Begini mereka, Sadaqallahul Aliyyul Azim. Semuanya baca, tidak ada satu pun Sadaqallahul Azim. Lalu ketika qari-qari kita diundang ke sana di Iran baca Quran, mereka-mereka yang juara satu MTQ internasional lalu diundang ke sana, ada Darwin Hasibuan, ada Firdaus, ada ini segala macam, maka tatkala di sana mereka pasti baca apa yang mereka baca Sadaqallahu Azim Allah sana. Baca Sadaqallahul Azim. Pertanyaannya,
kenapa tidak nama Allah yang lain? Kenapa tidak macam ni? Sadaqallahur Rahmanur Rahim contohnya. Kenapa tidak itu? Kenapa harus nama yang tadi? Tapi apa yang dipraktikkan banyak ulama sekarang saya baca juga fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, jika itu dilakukan kadang-kadang maka itu boleh, tapi merutinkannya ini butuh dalil. Ini fatwa terakhir yang saya baca dalam bab ini. Kalau terkadang contohnya dibaca begitu, mudah-mudahan tidak mengapa, tapi merutinkannya bahkan harus. Kenapa ustaz santri-santri ustaz ketika baca Quran tak ada baca sadaqallahul azim? Maka silakan diurut jawabannya seperti kita mengurut tadi. Ya. Dan banyak buku-buku yang kita baca di adab Quran Tibyan, Itqan, kemudian Akhlaq Ahlul Quran Imam Ajurri dan yang lain, maka tak membubuhkan mereka, tak membubuhkan lafal-lafal seperti ini. Baik, kita lanjut. Pertanyaan lain dari saudara kita, Ustaz, bagi kita yang tidak lagi bergigi, bolehkah kita memasang gigi palsu untuk sempurna melafalkan huruf-huruf? Sebetulnya sempurna melafalkan huruf bukan karena gigi saja. Memang belajar, pasang pun gigi tapi tak belajar, rusak juga dia. Berarti, tapi kita tidak pungkiri fungsi gigi. Memang ia seperti huruf yang contohnya tajam diucapkan huruf safir, safiruha sadun wa zayun sinu, ada sad, ada sin, ada zay. Memang keluarnya harusnya tajam. Tajam itu disebabkan oleh sempitnya ruangan yang dilewati oleh huruf di ujung lidah. Kemudian antara gigi seri atas dan bawah itu juga merapat tapi tidak bertemu, tidak dipertemukan, dia agak dekat. Itulah yang kemudian mengeluarkan suara tajam. Kalau susah memahaminya macam ni, kita kalau cuci mobil di rumah, hidupkan keran, maka kita pencet bagian depannya ini supaya airnya ketika disiram tajam, iya kan? Nah, begitu kurang lebih. Maka butuh gigi seri secara khusus, gigi depan-depan ni untuk menajamkan huruf. Kini gigi itu mana tidak boleh, maka tajam. Gawangnya sudah besar sangat. Pas membaca walaili idza as'as, sudah bunyi as-as lagi, bunyi as-as gitu lagi. Karena gawangnya sudah banyak kiri kanan. Ini butuh. Tapi jika yang dimaksud bolehkah kita memakai gigi palsu secara tidak pun baca Quran dan itu dibutuhkan untuk makan, untuk mengunyah, tidak ada masalah. Dan beberapa fatwa kita baca dalam bab ini, di antaranya dalam masalah gigi ini, apa juga yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, memasang gigi. Idza kana taqwimuha li'aibin fala ba'sa bidzalika fiha. Kalau ternyata kita memasangnya karena memang ada cacat, ada aib di gigi kita, tidak ada lagi, kita pasang, tidak ada masalah. Lakin katanya idza kana al-maqsud bihi ziyadat at-tajammul fa haramun wa la yahil. Tapi kalau maksudnya memasang gigi itu adalah supaya cantik terlihat penampilan, maka hukumnya haram dan ia tidak boleh. Berarti tidak ada masalah kalau dengan niat memang kita butuh untuk baca Quran. Sebutkan, apakah kita boleh untuk mengikuti bacaan imam dengan menggerakkan kedua bibir membaca dengan sir? Yang saya pahami dari pertanyaan ini adalah imam baca ayat seperti malam ni kan sudah juz 29, mungkin banyak kita yang hafal, jadi ustaz baca belakang dengan suara yasir contohnya, tidak mengganggu. Maka kita dapati dari keterangan para ulama wallahu ta'ala ala wa'alam, maka yang dilakukan adalah kita tidak menggerakkan bibir, tapi kita fungsikan telinga kita untuk menyimak, hati kita fokus. Ini yang kita tahu dalam bab ini dari sunnah Nabi SAW. Dan ada juga fatwa dalam bab ini. Di antaranya adalah apa yang disebutkan di fatwa Islam Web
Judulnya Tahrikul Lisan Wasyafatain Yunafil Insat. Menggerakkan lisan dan dua bibir itu bertentangan dengan menyimak. Lalu disebutkan, amma ba'du fatahrikul lisani wasyafataini fahuwa imma yakuna ma'a qira'atin sirriyatin aw biduni qira'atin fayakunu abasan wa kilahuma munafin lil insati alladhi amara al-Qur'anul Karim bihi wallahu a'lam. Menggerakkan lisan atau dua bibir disertai dengan bacaan yang sir atau barangkali tidak terdengar desis-desisnya, maka ini termasuk perbuatan sia-sia. Maksudnya ketika imam ini, ketika kita bermakmum kepada imam yang difungsikan hanya telinga. Pertanyaan lain? InsyaAllah sedikit lagi. Ustaz, bolehkah kita membaca Al-Quran bersama-sama dengan satu suara? Maka jawabannya boleh dan tidak boleh. Jika yang dimaksud adalah membiasakan membaca bersama dalam momen-momen tertentu seperti baca Yasin bersama, baca ini bersama, maka tak didapati contoh seperti ini dari Nabi SAW. Belum lagi menempatkan Yasin nanti kalau sudah mati baca itu. Maka hal yang demikian tidak dicontohkan dan kita khawatir jatuh ke bid'ah. Berarti tidak boleh. Bagaimana kalau ternyata dalam proses pembelajaran lalu guru membacakan ayat sesuai dengan pelafalan yang benar, tahqiq, lalu diikuti oleh murid-murid contohnya bersama, apakah yang seperti ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh dalam bab belajar. Sebutkan di antara fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala, zakara al-ulama anna hadha yu'fa anhu ma'a as-sibyan as-sighar al-muta'allimin an tariq at-ta'lim hatta yastaqima lisanuhum jami'an wa kadhalika al-muta'allimuna fil madaris. Berarti yang demikian dikecualikan, dimaafkan bagi anak-anak yang sedang belajar dengan belajar dari guru sehingga lisan mereka bisa lurus mengucapkan. Begitu juga yang lain yang belajar di sekolah-sekolah. Syekh bin Utsaimin berfatwa, idza kana al-jama'atu yaqra'una al-Qur'an bi sautin wahid min ajli isti'anati 'ala al-hifz la min ajli at-ta'abbud bidzalika fala ba'sa bi syarti alla yahsula minhu tashwisun 'ala al-musallin. Kalau ternyata dibaca berjamaah dengan satu suara tapi supaya membantu menghafal, berarti pembelajaran ini bukan karena membaca itu dianggap ibadah dalam rangka menunaikan ibadah, maka yang seperti ini tidak ada masalah untuk membantu hafalan atau tadi bacaan dengan syarat tidak mengganggu yang lain. Ditanya Syekh Shalih Fauzan, lalu beliau menjawab, qira'atul Qur'ani bi sautin wahidin lit-ta'lim, al-mudarris yulqil ayah 'ala at-talabah fayaqra'unaha yutabi'unahu la ba'sa bihadha li'anna hadha at-ta'lim. Jadi baca Quran dengan satu suara dalam rangka proses pembelajaran, guru membaca ayat lalu diikuti setelahnya oleh murid, maka ini tidak masalah karena dia dalam proses pembelajaran. Contohnya diucapkan satu ra, ri, ru, ar, ir, ur contohnya, lalu diikuti, nanti dicoba satu-satu dalam proses pembelajaran. Ini tidak ada masalah insyaallah taala. Insyaallah dua pertanyaan lagi, tapi sepertinya ini tidak berhubungan dengan Al-Quran. Ada pertanyaan dari jamaah, titip pertanyaan admin, barusan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanggakan wanita yang memiliki banyak keturunan. Pertanyaannya, bagaimana dengan wanita yang qadarullah tidak diberi keturunan oleh Allah Azza wa Jalla? Apakah tidak bisa mendapatkan hadis kebanggaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena tidak memiliki keturunan? Kira-kira. Baik, saya cukupkan untuk jawaban umum. Ibunda Aisyah tidak pernah punya anak, dan beliau orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, berarti tenangkanlah hati, hiburlah hati kita seperti Aisyah. 11 istri Nabi
hanya satu yang punya anak, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Adapun Ibrahim maka lahir dari rahim budak, bukan dari isteri. Sebutlah semua isteri Nabi dari awal selain Khadijah, di Saudah bintu Zam'ah, Ibunda Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab bintu Jahsh, Zainab bintu Khuzaimah, Juwairiyah al-Mustaliqiyah, Safiyah bintu Huyai, Maimunah bintu Al-Haris. Ini mereka semua satu pun tak punya anak. Berarti jangan berkecil hati ketika tidak mempunyai keturunan. Pembahasan kita kemarin lebih kepada kalau akan menikah, maka carilah menikah dengan wanita penyayang yang bisa beranak banyak, dengan makna Nabi bangga nanti semakin banyak, paling banyak umatnya di akhirat, maka Nabi lebih bangga. Tapi bukan berarti maknanya begini, bahwasanya wanita yang punya banyak anak lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari wanita yang tidak punya anak. Juga tidak. Ini harus dipahami. Babnya lebih kepada poin tertentu. Jika bisa yang punya anak, kenapa tidak? Ini maknanya, bukan maknanya itu tidak dibanggakan oleh Nabi. Bahkan Ibunda Aisyah itu orang yang paling Nabi cintai, dan mati Nabi di pangkuannya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal setelah bertemu air ludahnya dengan air ludah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha lewat siwak saudaranya Abdurrahman. Nabi sudah tertidur di pangkuannya karena sudah sakaratul maut, sambil dialap-alap oleh Ibunda Aisyah karena susah sakaratul maut. Ini ujiannya luar biasa. Lalu masuk Abdurrahman, saudara kandung Ibunda Aisyah, sedang membawa siwak. Lalu nampak oleh Nabi. Hanya saja Nabi tidak bisa mengatakan bahwasanya aku mau siwak, tidak bisa, karena Nabi sudah lemah. Tatkala Nabi melihat, lalu Ibunda Aisyah faham, apakah ku aslihuhu laka, apakah ku perbaiki siwak itu untukmu? Lalu diambil siwak Abdurrahman, dipotong, dilembutkan oleh Ibunda Aisyah dengan giginya dan air ludahnya. Setelahnya dipakai oleh Nabi SAW sesaat sebelum beliau meninggal. Dan Nabi meminta kepada istri yang lain kalau ia dirawat di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Singkat cerita, kalau ternyata tidak ada keberkahan di orang yang tidak punya keturunan, kenapa Nabi menikah dengan sebanyak itu? Dan qadarullah tidak ada yang punya anak kecuali Khadijah. Abdullah, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, semuanya dari rahim Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Maka jangan berkecil hati insyaallah taala dalam bab ini terakhir. Ini baru datang. Mohon nasihat dan bimbingannya Ustaz, bagaimana kalau kita sudah hafal Al-Quran? Jangan sebutkan Ustaz sudah 7 juz. Sudah saya sebut nih. Baik. Dalam kurung tidak saya sebut. Bagaimana pembagian waktu dan murajaah serta untuk menambahnya Ustaz? Apakah bagusnya dari juz belakang atau depan? Baik. 7 juz lumayan. Itu sudah 1/4 Al-Quran. Usahakan dalam satu hari itu minimal untuk dimurajaah. Tapi anggaplah ini proses. Setengah juz, setengah juz, setengah juz, setengah juz. Berarti dalam 14 hari selesai. Jadikan ini terus, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nanti tambah 1 juz, 1 juz, 1 juz. Begitu. Untuk tambahan, kita di sini dikatakan, tapi tak boleh disebut. Berarti saya tak sebut. Artinya begini, cari mana rasanya yang lebih mudah untuk dihafal. Ada sebagian orang begini, suka menghafal yang panjang-panjang. Dan biasanya surat Madaniyah bagi orang yang pandai bahasa Arab lebih mudah dihafal daripada surat Makkiyah. Kalau surat Makkiyah pendek-pendek, katanya agak susah-susah. Karena keterangannya biasanya tentang hari kiamat, tentang tauhid, maka agak tegas-tegas. Tapi kalau kita contohnya ingin balik ke depan,
saya sarankan juga dalam rangka untuk menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran supaya nanti dapat syafaat di hari kiamat di padang mahsyar, dinaungi oleh dua awan atau dua kelompok burung yang nanti akan membela. Maka ambillah dari Al-Baqarah, ambil dari Ali Imran. Hanya saja jangan lakukan begini. Jangan contohnya ambil di belakang, ambil di depan, ambil di tengah. Ini biasanya kalau untuk murajaah capeknya minta ampun. Sudah capek kita mendapatkannya, tapi tak termurajaah, dia akan hilang lagi. Untuk mencarinya lagi setelah hilang, susahnya minta ampun. Maka kita sarankan, silakan rutinkan saja. Kalau setelah contohnya, kalau sudah hafal Al-Baqarah, hafal Ali Imran, kita ingin sambung dari belakang. Dulu di zaman para sahabat yang saya tahu, mereka menghafalnya dari belakang. Buktinya Abdullah bin Abbas mengatakan begini, ketika Nabi meninggal, qad qara'tul muhkam, aku telah menghafal ayat-ayat muhkam. Muhkam ni dari surat, kurang lebih dari surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Dan beliau ketika itu anak-anak, umur 13 tahun. Zahirnya dari hadis ini beliau menghafalnya di belakang. Ya. Maka tidak ada masalah kita memulai dari belakang, memulai dari depan, tapi biasanya memulai dari belakang lebih enak. Karena begini menghitungnya, 114 surat, kau nak ke dia apa yo? Coba baca Inna A'tayna kal kautsar selesai, fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Coret satu yang surat Alhamdulillah, tinggal 113 lagi. Apal pula Qari'ah ni. Alhamdulillah. Selesai 10 surat dari Al-Qari'ah sampai An-Nas. Coret pula 10. 114 berapa lagi tinggal? 104 lagi. Kalau contohnya sampai pun, Masya Allah. Ya, meskipun itu lebih kepada memberi penyemangat awal. Tapi dia apa dari muka? Alif Lam Mim, ayat baru. Sampai nanti, panjang ya. Sampai ayat 282. Satu halaman tu satu ayat. Dulu saya dulu menghafal Quran macam ni. Ya kadang-kadang kalau kita tidak pandai-pandai bisa putus asa. Dulu pas di Mesir ngafal. Dulu saya sebelum berangkat ke Mesir itu hafal kurang lebih 5 juz dari depan. Anggal 5 juz Nisa. Pokoknya setelah menghafal 2 halaman talat, panjang lagi. Ulang lagi begitu. Tanpa sadar dengan perjalanan waktu ini, agak lama agak lasih. Nanti begini, itu lagi. Maka jemaah kita, tapi untuk bisa istiqamah ni cari guru. Kalau enggak kacau. Apa yang sudah kita bilang hafal sekarang, tapi tak ada guru, belum tentu lagi hafal. Maka usahakan menghafal ini dengan guru. Mudah-mudahan wallahu alam kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan doa kita ketika qunut tadi. Allahumma yassir lana hifdzal Quran. Ya Allah, mudahkan bagi kami menghafal Quran. Allahumma yassir lana tadabbur al-Quran. Ya Allah, mudahkan kami mentadabburi, meresapi makna. Allahumma yassir lana al-amala bil Quran. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami mengamalkan Al-Quran. Kita berniat belajar Quran bukan saja membaca, bukan saja melantunkan, bukan saja memerdukan suara, tapi bagaimana kita juga memahami sedikit demi sedikit apa yang kita baca. Dan yang paling penting dalam bab ini, kita mengamalkan pesan-pesan yang ada di ayat ini. Wallahu a'lam, insyaallah taala sebagaimana kita sampaikan besok. Saya lihat ini memang wajah-wajah yang siap untuk ujian besok pagi. Mudah-mudahan leya dojo jemaah siap subuh. Kalau kini lera mia. Cuma besok pas ketika ujian, ana tinggal saya buat ceramah serang. InsyaAllah kita buktikan besok, bawa pena, bawa pensil, hanya coret-coret saja. InsyaAllah ta'ala kita ujikan sedikit dari matan Hilyah 43 bait. Silakan diulang-ulang, mudah-mudahan insyaAllah ta'ala besok kita dapat hadiah. Apa hadiahnya? Minimal jazakumullahu khairah. Kalau tidak nanti kita lihat yang lain. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Kaya dunia, kaya akhirat. Ini yang kita inginkan. Menjadi sosok baru seperti Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Di mana setiap kali orang datang ke Madinah, setiap kali orang salat di lokasi Masjid Nabawi, maka masih mengalir pahalanya kepada beliau. Ya, inilah yang Allah sebut dalam Al-Quran di surat An-Nahl, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian, maka itu akan hilang. Tapi kalau dia dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan kekal abadi. Mari kita kekalkan harta kita dengan menitipkannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah sia-sia titipannya. Subhanallah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang di Pondok Pesantren Ashabul Quran, khusus untuk banin, untuk putra. Alhamdulillah, kita terus berusaha untuk melanjutkan pembangunan. Sekarang kita berada di depan masjid atau surau Akur, tempat anak-anak kita berhalaqah Al-Quran dan juga melakukan salat 5 waktu. Dan insyaAllah ta'ala ini akan kita tetap lanjutkan, khususnya untuk menyelesaikan tingkat yang pertama, dan nanti akan kita sambung ke yang kedua insyaAllah ta'ala. Kemudian kalau kita tengok di bagian asrama, maka untuk tahun ini, tahun ajaran ini, kita butuh insyaAllah ta'ala untuk menyelesaikan asrama untuk santri baru kita yang akan masuk insyaAllah ta'ala tahun ajaran yang akan datang. Sekarang kita pindah ke lokasi di Pondok Pesantren Putri Ashabul Quran. Maka kita membutuhkan untuk membangun satu ruangan, satu unit ruangan belajar yang berisi kurang lebih 6 kelas tempat anak-anak kita belajar membaca Quran, halaqah Quran dan ulum syar'i. Di samping itu juga kita perlu untuk melanjutkan pembangunan gedung yang terbengkalai dengan menyelesaikan tonggak-tonggaknya dan kelanjutan pembangunan selanjutnya. Sekarang kita pindah ke lokasi kutab, tempat anak-anak kita belajar. Ini pendidikan setingkat dengan SD, di mana anak-anak kita di sini menghafal Quran dan juga belajar ulum syar'i. Kita butuh untuk lokasi ini mengkondisikan dan menyelesaikan pekarangan supaya anak-anak kita pun itu lebih leluasa untuk bermain di sini dan juga lebih leluasa untuk melakukan kegiatan. Pun kita butuh untuk menyelesaikan MCK. Dan sekarang kita berada di lokasi sekolah Al-Quran dekat dengan Seminari Negeri Payakumbuh, dan kita butuh untuk menyelesaikan 10 ruangan belajar, 10 kelas, dan ini tempat belajar ayah-ayah kita sampai umur 80-an. Selagi ada kemauan untuk belajar, maka kita di sini insyaAllah ta'ala bisa bekerja sama. Kita perlu untuk mengkondisikan, menyelesaikan lokal, terutama bagian jendelanya, kemudian bagian-bagian lain yang dibutuhkan. Maka kaum muslimin, jamaah yang Allah muliakan, ini kesempatan besar bagi kita, khususnya di bulan Ramadan, untuk bisa bersaham, menitipkan harta kita di catatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah taala kita tetap hidup meskipun kita sudah mati. Kita ulangi, mari kita menjadi orang kaya di dunia sebagaimana juga menjadi orang kaya di akhirat. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza.